Semangat pagi semuanya ya. Baik, kesempatan kali ini kita coba diskusikan terkait dengan integral ya, bagian yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh ya, terkait dengan integral parsial. Oke, ini masih di poin ABC ya, belum masuk ke menentukan luas dan volume. Kita masih terkait dengan teknik pengintegralan ya. Oke, terkait dengan teknik pengintegralan ini, sebenarnya ini salah satu teknik yang dilakukan untuk menyelesaikan soal ya yang nggak bisa digunakan dengan menggunakan konsep dasar yang sebelumnya. Begitu juga dengan integral trigonometri ya, begitu juga dengan integral substitusi. Biasanya kalau nggak bisa dengan konsep yang sudah ada, maka dia akan diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Bentuk umum parsial itu, jadi kira-kira nanti ada soal dia, kita misalkan dia dalam bentuk U dengan dV, maka cara menyelesaikannya U dikali dV, U dikali V kurang integral V du gitu ya. Oke, ini cara menguraikannya hampir sama sebenarnya, bisa kalian baca ya. Oke, ini kalau tak tentu ya, tak tentu itu menggunakan batas. Jadi setelah kita integralin, kita gantikan aja nilainya. Batas atas dikurang batas bawah, dikurang integral, ya juga kita integralin batas atas dikurang batas bawah gitu ya. Oke, biar lebih mudah kita memahaminya terkait dengan integral parsial ini, mungkin kita langsung perhatikan ya. Contohnya, misalkan integral x akar ya x dikurang 3 terhadap dx. Jadi kalau seperti ini kan, ini nggak bisa kita langsung integralin karena ini perkalian. Kalau kita masukin ke dalam pun dia dalam bentuk akar, repot juga kita mengintegralkannya. Ya, maka soal seperti ini kita selesaikan dengan menggunakan integral parsial ya. Jadi kita misalkan aja x-nya ini sebagai u, x kurang 3 dipangkatkan setengah, dx-nya itu sebagai dv gitu ya. Maka kita misalkan u sama dengan x, maka turunannya du sama dengan 1 dx gitu ya. Kemudian dv-nya x kurang 3 pangkat setengah terhadap dx. Maka untuk mencari v-nya, ini kan hasil turunan, kita integralin dia. Ya, jadi x dikurang 3 pangkat setengah terhadap dx. Maka cara mengintegralkannya kan pangkatnya kita tambahi 1. Kalau pangkatnya kita tambahi 1 berarti setengah ditambah 1 makanya 3/2 gitu ya. Maka koefisien di depannya kan kebalikannya 2/3. Atau kalau bingung nanti kita buatkan ya, 1 per setengah tambah 1 berarti 3/2. 1 dibagi 3/2, 2/3. Itulah ini 2/3. Maka inilah disebut dengan V-nya. Berarti kita tinggal langsung memasukkan ke rumusnya. U dikali V dikurang integral V du gitu ya. Maka 2/3 ya, ini U-nya tadi X, V-nya 2/3X, kurang 3 pangkat 3/2 kurang integral V. V-nya kan 2/3 ya kan? Du-nya tadi apa? Ya, du-nya 1 dx, maka ini 1 dx. Gitu ya. Maka kita integralin ya, ini kita kalikan 2/3. Ya, cara mengintegralkannya kan pangkatnya kita tambahi 1, 3/2 tambah 1 makanya 5/2 gitu ya. Kalau di depannya pangkatnya 5/2, maka koefisien di depannya kebalikannya 2/5. Baru kita kalikan 2 kali 2 4/15 ya. Oke. Nah, gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ya integral dari sini ya 2x dikali cos x terhadap dx. Ini kita misalkan u ya, dv-nya kita misalkan cos x dx. Ya, maka du-nya turunannya yaitu du2 dx gitu ya. Oke. Maka dv-nya cos x, untuk mencari v-nya kita integralin cos x dx, yaitu integral dari cos berarti sin x. Inilah tadi v-nya. Setelah dapat V-nya, dapat U-nya, kita tinggal gantikan aja. U dikali V. U-nya tadi 2X. V-nya sin X. Dikurang. V sin X. Ya kan? DU. DU-nya tadi apa? 2X ya. 2DX. Nih. Oke, kita kalikan. 2-nya kita pindahin ke depan. Berarti integral dari sin X berarti min cos X. Berarti 2X sin X ditambah. Ya kan? Min jadi positif ya. 2 cos X tambah C gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Untuk menyelesaikannya ya lebih cepat dia kita gunakan tabel ya untuk soal yang sama. Ya, jadi ada dua bagian dia, U-nya itu kita turunkan ya, 2x. Turun dari 2x berarti 2,
turunan dari 2, 0. Sampai 0 dia kita turunkan ya. Kita turunkan sampai 0. Kemudian yang satu lagi kita integralin cos X, satu bagian lagi, dv-nya tadi ya. Integral dari cos sin X, integral dari sin min cos X, integral dari cos X berarti kan sin X kan. Nah, karena ada minusnya jadi minus. Kemudian ini kita kalikan secara silang dari kiri atas ke kanan bawah. Tandanya selang-seling, positif, negatif, positif, negatif. Sampai 0 dia nanti, itu maksudnya ini selang-seling. Ya. Oke, berarti kita kalikan 2x dikali sin X. Ini 2x dikali sin X. Ya kan? Oke, tandanya kurang. Kurang, ya kan? 2 min cos X. Ini min cos X. Ditambah 0 dikali min sin X. Ini min sin X. Karena 0 dikali berapapun jawabannya pasti 0. Berarti 2x sin X min jadi positif. 2 cos X ditambah C. Gitu. Jawaban ini akan sama dengan yang sebelumnya, yang ini. Gitu ya. Kira-kira lebih cepat mana? Ya, pasti lebih cepat sepertinya cara yang kedua ya. Oke. Ini contoh yang ketiga, ini juga hampir sama cara kerjanya ya. Hanya saja ini lebih lama memang ya. Karena ini pangkat 2x kuadrat gitu ya. Oke, ini juga sama, kita misalkan U-nya x kuadrat, maka DU-nya kita turunkan 2x dx. dv-nya yang satu lagi trigonometrinya sin x dx, maka v-nya kita integralin, yaitu cos x min ya. Oke, inilah sebagai v. Oke, kemudian setelah itu kita masukin ke rumus u dikali v dikurang v du. Ya, u-nya tadi x kuadrat, ya, v-nya min cos x dikurang v-nya min cos x dikali du gitu ya. Oke, min ya, minus. Ya, setelah itu ini kan masih muncul 2x, ya kan? Nah, karena muncul dia di sini si 2x belum langsung angka, maka kita parsialkan lagi jadi 2 kali kerja sebenarnya. Kita misalkan lagi nih u-nya 2x, berarti dv-nya cos x dx gitu ya. Kita cari ya u dikali v, u-nya x ya, karena 2-nya kita keluarin keluar ya. Oke, v-nya berarti kan integral dari cos dikurang integral v sin ya. Du-nya kan pasti jawabannya 1 dx kan? Iya, makanya min x kuadrat cos 2x baru kita kalikan 2x sin x ya kan? Integral dari sin berarti cos gitu ya. Oke, makanya 2 cos x tambah c, ini karena kali 2 ya. Oke, gitu. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, itu kalau dengan cara menggunakan rumus. Kalau menggunakan tabel tentu lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi caranya. Yaitu kita misalkan tadi, U-nya X kuadrat, berarti turunannya 2X. Turunannya 2, turunan jadi 0. Jadi sampai 0 ya, kita turunkan. Baru satu lagi sin X. Kita naikkan ya kan, integral dari sin, min cos. Integral dari cos, sin. Karena tandanya makanya minus ya. Oke, integral dari sin min cos ya, min jadi positif nih cos x gitu. Udah kita kalikan positif negatif. Berarti x kuadrat dikali min cos x ya kan? Dikurang 2x dikali min sin x ditambah 2 dikali cos x. Gitu ya. Berarti kita buat min x kuadrat cos x min jadi positif, makanya 2x sin x ditambah 2 cos X ditambah C. Gitu. Sama jawabannya dengan yang sebelumnya. Tapi dia lebih cepat gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Kita lanjut. Contoh yang keempat. Ini salah satu soal ujian nasional ya. Tahun 2005. Integral dari X kuadrat ditambah 1 dikali cos X dx ya. Oke. Ini kita misalkan U-nya. Yang satu lagi kita misalkan dv-nya. Atau kita turunkan aja. Ya, x kuadrat ditambah 1, turunannya 2x, turunannya 2, turunkan lagi jawabannya 0. Ya, cos x dx-nya kita integralin, integral dari cos sin, integral dari sin min cos, integral dari cos sin min jadi min ya. Tandanya positif, negatif, selang-seling dia dan seterusnya. Berarti x kuadrat tambah 1 dikali sin x nih ya, ditambah dikurang ya. Sebenarnya kan dikurang ini kan. Dikurang 2x ya, ini kurang 2x ya kan. Oke, dikali min cos x, ini minus ya. Oke, baru ditambah ya 2 dikali min sin x, ini minus ya. Oke,
baru kita kalikan. Karena ini minus 2, ya, minus 2, karena ini sama-sama sin X, berarti bisa kita gabungin ini sin X nih. Ya kan, berarti di sini minus 2, makanya dibuatkan ke sini minus 2. Berarti X kuadrat tambah 1 kurang 2. Apa tadi apanya? Sin X, baru dikurang min kan jadi positif kan? 2X dikali cos X gitu ya. Oke, berarti X kuadrat 1 kurang 2 minus 1 sin X tambah 2X cos X tambah C ya. Jadi jawabannya bola gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini contoh yang kelima ya, integral parsial tertentu karena ada batasnya. Sama kayak yang tadi ya, ini kita misalkan ya sebagai salah satunya U-nya kita turunkan ya, turunan dari X berarti 1, turunan dari 1 berarti 0, berarti selesai. Kemudian ini kita integralin dv-nya, integral dari sin min cos ya, integral dari cos min sin. Gitu ya. Oke, baru kita kalikan positif negatif gitu ya. Berarti X dikali min cos X ditambah ya, dikurang ditambah ya. Oke. Min 1 berarti min ya, dikali min sin. Batasnya dari 0 sampai pi. Berarti min X cos X ditambah sin X dari 0 sampai pi. Baru kita gantikan. Pi itu berapa? Iya, 180 ya. Oke, 180 berarti kita gantikan min pi cos 180 ditambah sin 180 dikurang. Kita gantikan 0. Cos 0 dikurang sin 0 gitu ya. Cos 180 itu kan min 1. Sin 180 itu 0. Nah, ini kalau kita masukin semua 0 jawabannya, makanya dikurangi 0. Berarti min pi dikali min 1 berarti jawabannya V gitu. Makanya jawabannya dodol gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini latihannya bisa kalian kerjakan ya. Oke. Sampai di situ ya. Terima kasih atas perhatian.